Oke, setelah sering ada pertanyaan, apa sih hubungan hadis dengan Al-Quran? Meskipun pertanyaan ini kalau kita renungkan itu jawabannya sangat jelas sekali bahwa hubungannya sangat erat, bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, di mana hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Jadi antara Al-Quran dan hadis itu adalah membicarakan tentang apa yang diturunkan kepada dan kepada siapa, dan kepada siapanya itu kemudian dibahas juga. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad itu kemudian adalah segala sesuatu yang dilakukan Nabi, baik perbuatan, ucapan, persetujuan, dan sifat sikap Nabi, itu kemudian disebutkan dengan istilah hadis. Jadi hadis adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad adalah Nabi yang diberi wahyu, diberi mukjizat berupa Al-Quran. Jadi itu. Tapi secara lebih umum, hubungan hadis dengan Al-Quran ada tiga. Hadis sesuai dengan Al-Quran dari tiga segi. Ya mau bagaimana lagi, mau tidak sesuai bagaimana. Hadis itu adalah dari Nabi, sementara Nabi adalah yang membawa Al-Quran. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran hadis itu tidak pernah saling bertentangan. Sehingga pada ketika menunjukkan pada satu hukum, ketika Al-Quran membahas satu hukum dan hadis kemudian ada, maka itu saling menguatkan. Kemudian hadis sebagai penjelas maksud Al-Quran dan penafsirnya. Jadi kita tahu bahwa Al-Quran terkadang berisi sesuatu yang mujmal, yang global, atau berbicara tentang mutasyabihat atau berbicara tentang muskil dan sebagainya. Maka ketika ada kekurang jelasan terkait itu, maka Nabi yang menjelaskan. Contoh kasus seperti, bukan kasus ya, dalam ayat bahwa Allah menggambarkan bumi itu ada ya. Jadi itu kemudian para sahabat tanya, loh Nabi maksud menggambar itu apa toh? Kemudian Nabi menjawab, oh di situ maksudnya adalah bumi itu enak untuk ditinggali, nyaman untuk ditinggali. Jadi penjelas seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Jadi hadis itu menjelaskan bahwa Nabi adalah penjelas dari Al-Quran yang menjelaskan. Kemudian hadis menentukan satu hukum wajib atau haram pada sesuatu yang Al-Quran diamkan. Terkadang Al-Quran tidak membahas, tapi kemudian hadis membahas. Tapi perlu saya tekankan, bukan berarti kalau Al-Quran tidak membahas itu berarti bukan hal yang penting. Tapi tentu karena kita perlu ingat juga bahwa hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, di mana Nabi itu kemudian disifati oleh in huwa illa wahyu yuha. Jadi segala sesuatu yang dari Nabi itu ya wahyu. Karena bagaimanapun juga Nabi adalah seorang Nabi yang beliau memiliki sifat maksum. Kalau sedikit salah langsung dibenarkan oleh Allah. Jadi secara garis besar itu ketika kita bicara hubungan hadis dengan Al-Quran. Nah, menarik memang ketika ada fenomena bahwa orang hanya ingin menggunakan Al-Quran saja tanpa hadis. Jadi ada ingkar sunnah. Jadi aliran yang kemudian tidak suka atau tidak menggunakan rujukan hadis. Terus pokoknya Quran toh. Karena ya tentu banyak alasan kenapa aliran ini kemudian tidak mau atau tidak mau mengakui hadis sebagai sumber hukum Islam. Tapi yang pasti begini, ada satu riwayat bahwa Al-Khatib meriwayatkan, saya bacakan ya. Jadi ini ada di dalam kitab ulumul hadisnya Nuruddin Iter, Dr. Nuruddin Iter. Jadi bahwa Imran bin Husain radhiyallahu anhu suatu hari duduk bersama sahabatnya. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, janganlah kamu menceritakan kepada kami selain Al-Quran. Maka Imran memanggilnya, mendekatlah kemari. Orang itu mendekat, kemudian Imran berkata kepadanya, tahukah kamu seandainya kamu dan sahabat-sahabatmu hanya berpegang pada Al-Quran saja, maka apakah kamu akan mendapatkan penjelasan darinya bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat, sholat asar itu 4 rakaat, sholat maghrib itu 3 rakaat, dan kamu mengeraskan bacaan pada 2 rakaat pertama saja? Tahukah
kamu seandainya kamu dan sahabat-sahabatmu hanya berpegang pada Al-Quran saja, maka apakah kamu akan mendapatkan keterangan darinya bahwa tawaf mengelilingi Baitul Izam 7 kali, begitu pula sa'i antara Safa dan Marwah. Selanjutnya berkata, wahai kaumku, ambillah dariku sunnah, karena sesungguhnya demi Allah jika kamu mengabaikannya, niscaya benar-benar kamu akan tersesat. Sederhananya begini, bahwa hadis itu adalah dari Nabi, segala sesuatu yang datang pada Nabi, sementara Al-Quran adalah wahyu yang mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Sehingga ketika ada beberapa hal yang itu kurang jelas dan sebagainya, itu Nabi langsung menjelaskan. Dan memang perlu kita ingat bahwa tidak semua hukum atau cara ibadah di dalam agama Islam, bahkan yang wajib, itu termaktub di dalam Al-Quran. Contoh tadi, hadis tadi, bahwa kalau kamu hanya ingin berbicara, ingin menggunakan Al-Quran sebagai sumber hukum saja tanpa hadis, maka kamu tidak akan pernah tahu sholat zuhur itu berapa rakaat, sholat maghrib itu berapa rakaat, sholat isya itu berapa rakaat. Kenapa? Karena Al-Quran tidak bicara itu. Tapi Nabi kemudian mempraktek, artinya memberi contoh. Gini loh, kalau memang zuhur berapa rakaat, termasuk dalam hal waris, termasuk juga dalam hal tawaf, sa'i. Memang dalam Al-Quran banyak ada ayat-ayat tentang itu, tapi teknis operasionalnya tidak ada. Jadi Nabi itu makanya dikatakan hadis itu, dan itu tidak hanya ucapan Nabi, makanya hadis dikatakan yang disandarkan kepada Nabi. Jadi ketika ada birrul walidain, kemudian terkait puasa yang kemungkinan SOP-nya di dalam Al-Quran tidak ada, itu dijelaskan di dalam. Jadi ingat, beberapa hukum di dalam Al-Quran tidak akan bunyi, tidak akan bisa dilaksanakan tanpa adanya hadis. Contoh paling gamblang adalah tentang sholat. Perintah sholat banyak sekali dalam Al-Quran, tapi ketika ditanya, coba kamu atau diminta, coba kamu tunjukkan kepada saya ayat Al-Quran yang berbicara tentang rukun-rukun sholat, cara-cara sholat. Tidak akan ada. Tapi itu bisa ditemukan di hadis Nabi. Artinya hadis Nabi di beberapa tempat itu menjelaskan Al-Quran, di beberapa tempat dia menguatkan Al-Quran, di beberapa tempat dia mengkhususkan yang umum. Makanya orang yang kemudian menafsiri Al-Quran, salah satunya dia juga harus hafal ribuan hadis, karena hadis sifatnya begitu penting untuk memahami hukum-hukum di dalam Al-Quran yang terkadang belum jelas dan belum dalam tataran praktis. Jadi itu, maka pesan saya kemudian adalah ya kita gunakan hadis sebagai mendudukan hadis sebagaimana kedudukannya. Jadi bagaimana semisal kita tidak begitu hafal hadis, kemudian apakah kita tetap bisa menggunakan hadis sebagai, kalau memang kita tidak bisa menjadi ahli hadis, maka ikuti saja orang yang punya kredibilitas di dalam ilmu hadis, yang punya kemampuan yang diakui dalam keilmuan hadisnya. Kan saya katakan memang taklid buta itu tidak boleh. Tapi kalau taklid atau mengekor kepada orang yang jelas-jelas memiliki keilmuan di bidangnya, ya memang itu harus. Apalagi bagi kita orang awam. Saya sering mencontohkan, kalau kita tidak bisa nyopir, tidak bisa nyetir, itu jangan sekali-kali nyoba untuk nyetir sendiri. Maka cara paling aman ikut saja, ikut naik bus. Tapi diingat juga, yang nyetir bus ini sudah pengalaman atau tidak. Pastikan yang nyetir bus itu kemudian punya lisensi sesuai dengan keahliannya. Tapi kalau kemudian dia sama-sama tidak punya lisensi, ya jangan coba-coba ikut. Dalam ketentuan ini, dalam kaitannya dengan hadis, termasuk juga tafsir, maka ketika kita menjadi orang awam, ya sudah, kita ikuti saja para ulama yang memang punya kredibilitas di dalam
ilmu tersebut. Jadi kita itu dimudahkan sebenarnya. Kalau emang tidak bisa ya jangan coba-coba. Meskipun kita tetap harus mencari tahu. Jadi saya kira itu sekali lagi posisikan hadis sebagai penjelas, sebagai penafsir, kemudian sebagai perinci, kemudian sebagai penjelas bagi yang muskil dan sebagainya. Termasuk kita harus pahami hubungan hadis dengan Al-Quran itu setidaknya seperti yang saya tampilkan, yaitu hadis sesuai dengan Al-Quran, menunjukkan ada banyak dalil semakin menguatkan sebagai penguat, hadis sebagai penjelas maksud Al-Quran. Terakhirnya menentukan satu hukum wajib atau haram pada sesuatu yang Al-Quran dilarang. Jadi itu harap diingat, hubungan paling gampang untuk kita jelaskan adalah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, sementara hadis adalah segala sesuatu yang membicarakan tentang pribadi dan apapun yang itu dikembalikan kepada Nabi Muhammad. Jadi peran sentralnya dalam kaitan hadis dan Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.